Baik, selamat pagi. Selamat ketemu kembali dalam acara Kredot kita. Hari ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 15. Ya, tanggal 15 November 2021. Seperti biasa saya membawakan Kredot ini di Bintaro sektor 9 ya, daerah Bintaro, di pabrik air Aksogi. Kita akan lanjutkan kalau kita dari yang kemarin, kejadian pasal 37. Kemarin kita sudah membahasnya dari ayat 1 sampai ayat 4. Sekarang dari ayat 5 sampai 11 ya, kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Baik, saya akan bacakan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, memang mulai pasal 37 ini kita akan disuguhkan ya cerita khusus mengenai Yusuf. Nah, kenapa hanya Yusuf yang diceritakan ya? Tidak yang lain-lain. Apalagi kalau kita tahu itu Yehuda adalah anak yang akan menjadi suku dari Yesus atau Mesias yang akan lahir. Tapi kenapa Yusuf? Kita kan kalau kita lihat perkembangannya nanti dalam sejarah, Yusuf itu sukunya ya tidak ada ya, karena dia akan dibagi dua ya kepada anaknya itu. Tapi nanti ya. Tapi kenapa di sini kok Yusuf secara khusus sampai beberapa pasal hanya dia diceritakan yang sangat istimewa ini? Ya pasti ada maksud Tuhan ya, bagaimana kehidupan Yusuf. Jadi di sini dimulai bahwa Yusuf adalah orang yang dikasih oleh ayahnya ya, oleh Yakub daripada yang lain. Kita sudah bahas yang kemarin. Dan sekarang Yusuf juga menjadi pusat perhatian dengan mimpinya yang tidak pernah disangka-sangka. Pertama, dia bermimpi bahwa berkasnya tegak berdiri. Kemudian datang berkas-berkas dari saudara-saudaranya dan sujud menyembah kepada berkasnya. Nggak usah ditafsir macam-macam. Itu sangat mudah sekali ya untuk ditafsirkan ya. Intinya udah jelas bahwa berkas Yusuf disembah oleh berkas saudara-saudaranya yang 11 itu. Artinya bahwa secara fakta satu saat Yusuf akan disembah oleh saudara-saudaranya. Bayangkan, kemarin saudara-saudaranya sudah sangat benci sama Yusuf karena perbedaan kasih oleh Yakub ayahnya kepada mereka ya. Yakub lebih mengasihi Yusuf, lebih sayang sama Yusuf, tetapi saudara-saudaranya tidak disayang. Beda, Yusuf diberikan baju yang bagus,
Yusuf suka lapor kejahatan saudaranya. Nah, maka saudara dibenci sama Yusuf karena tukang lapor, tukang ngadu gitu. Nah, sekarang malah si tukang ngadu ini, si tukang lapor ini justru minta disembah sama mereka. Wah, dikatakan oleh mereka di sini, jadi ayat 8 itu ya, yang bagian tadi, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya ya. Jadi ada dua, karena mimpinya Yusuf, karena perkataannya itulah saudara-saudaranya makin benci kepada Yusuf ya. Yang dulu udah benci karena Yusuf lebih dikasihi oleh Yakub, lebih disayang, dan juga Yusuf tukang lapor ya kejahatan mereka. Sekarang mereka juga sangat benci karena Yusuf suatu saat akan disembah oleh mereka menurut mimpinya Yusuf itu. Yusuf ceritainnya begitu aja, ceritain secara polos ya, apa yang dia mimpi ya itu yang diceritakan. Tapi efek dari ceritanya itu, dari perkataannya itu adalah kebencian yang semakin memuncak. Kalau istilah sekarang, kebencian kakak-kakak itu sampai ke ubun-ubun sudah sampai ke ubun-ubun, udah sangat kesal lagi. Nah, akhirnya Yusuf ceritain lagi, dia mimpi 2 kali. Satu lagi nih ada mimpi juga. Nah, dia dikatakan melihat ya, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Ini langsung tanpa embel-embel ya, sujud menyembah kepadaku. Ini jelas. Kalau tadi berkas ya kan, datang sujud, ini jelas matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Aduh, ini benar-benar Yusuf ini ya, nggak tahu diuntung ya kan, semakin memanasi ya hati dari kakak-kakaknya. Dan sekarang mimpinya itu sampailah ke telinga Yakub ya, dikatakan di sini. Nah, setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Itu sekarang ayahnya sendiri yang tadinya sayang kepada Yusuf, sangat mengasihi Yusuf daripada yang lain, justru juga menegur ya, menegur Yusuf, menasehati. Apa itu? Dikatakan gini, ayat yang ke-10 ya, mimpi apa mimpimu itu? Mimpi apa mimpi itu? Mimpi apa? Bunga tidur, mimpi lagi nggak sadar ya. Ayahnya juga nggak bisa terima itu ya. Ayahnya karena tahu langsung, tanpa tembel aling-aling, langsung menyembah kepada Yusuf. Nah, katakan itu ya, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Nah, itu ya, artinya sesuatu hal yang nggak mungkin kalau orang tuanya sampai menyembah anaknya gitu. Maksudnya menyembah itu bahwa nah itu sangat ditakuti Yusuf sehingga orang tua sampai menyembah itu ya. Itu hal yang aneh dan yang nggak mungkin terjadi, mustahil dan mustahil ya, gitu ya. Nah, ditegur lah Yusuf seperti itu. Tapi ya Yusuf memang mimpinya begitu, dia mah kagak mau tahu, dia cerita aja gitu kan. Nah, dikatakan maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi dua sikap yang berbeda antara saudara-saudara Yusuf dan ayahnya. Jadi kalau saudara-saudaranya itu dikatakan makin benci atau makin iri hati. Kenapa? Satu saat mereka akan menyembah Yusuf, mereka akan iri lah itu mereka. Mereka juga pengen disembah ya, pengen dihormati, tapi justru mereka akan menyembah kepada Yusuf. Tetapi kalau Yakub dikatakan menyimpan itu dalam hatinya, nggak mau cerita-cerita. Kalau Yakub dia simpan, dia renungkan. Kenapa? Karena mungkin juga Yakub pernah mimpi dulu melihat malaikat naik turun tangga ya. Artinya pengalaman Yakub itu sudah mengajarkan dia bahwa mimpi itu bukan berarti satu saat nggak bisa terwujud, bisa terwujud ya. Seperti Yakub aja mimpi bisa terwujud ya. Begitu juga dengan Yusuf. Jadi Yakub sudah pengalaman ya, walaupun dia nggak bisa terima kalau dia menyembah kepada Yusuf, tapi dia simpan dalam hatinya. Bahkan mungkin dia renungkan apakah hal itu akan terjadi ya. Nah, jadi inilah pelajaran buat kita ya. Jadi kalau sikap Yusuf ya, dia memang jujur, polos, apa yang terjadi sama dia ya dia ceritakan. Soal tanggapan saudaranya itu dia sepertinya nggak ambil pusing. Yang penting dia ceritakan, ini loh mimpi saya,
You mau terima, nggak mau terima itu terserah ya. Yang penting dia sudah ceritakan. Nah, jadi sikap seperti ini kadang-kadang juga cukup baik ya. Dia tidak mudah untuk berbohong. Jadi orang kalau yang biasa jujur ya, nggak pernah merencanakan yang jahat, itu fine-fine, tenang-tenang aja kalau bicara ya. Nggak takut difitnah, nggak takut disangka ada maksud tertentu. Ya cerita aja, memang dia nggak ada maksud tertentu ceritain mimpi itu. Dan dia pun juga mungkin gak mau ya disembah, apalagi oleh orang tuanya, bapaknya dan mamanya ya. Itu pun juga nggak ada cita-cita dia harus seperti apa, emang itu fakta mimpinya. Jadi biasakanlah berkata jujur. Kenapa kalau kita berkata jujur, pasti kita tidak akan tertekan ya, mengalir begitu aja apa yang kita katakan, dan apapun tanggapan orang ya kita nggak akan peduli ya. Karena apa? Karena kita sudah berkata dengan jujur ya. Itu aja firman Tuhan karya doa kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di kadang yang akan datang. Terima kasih.